Halo teman-teman, ini kita proses perjalanan. Destinasi pertama kita Kuala Namu, Sumatera Utara. Kemarin satu harian kita cari pesawat yang bisa diakses atau disewa. Lumayan kesulitan sampai akhirnya malam kita dapat bantuan dari polisi udara. Pakai Fokker 50 dan lumayan ya kita bisa bawa 2,6 ton. Setelah ini juga kita udah mulai ketemu beberapa pesawat yang bisa kita charter untuk bawa berton-ton selanjutnya. Estimasinya ya bisa mungkin kita usahakan lebih dari 10 ton bantuan ya dari Jakarta. Kenapa kita belanja yang di Jakarta? Karena kondisi di lapangan di Medan, di Sumatera Utara, Medan, di Aceh, di Sumbar, selain distribusinya yang sulit, untuk orang nyari barang juga susah sekarang. Dan ketika nyari barang harganya bisa mahal banget. Kalau cuma masalah harga oke lah. Masalahnya itu ketersediaannya juga terbatas banget karena semua orang belanja di situ. Akhirnya kita biar efektif, biar lebih banyak menjangkau, kita bawa dari Jakarta. Terima kasih untuk Dipol Udara yang udah ngebantu ini. Ya kita dikasih pinjam ya, jadi free. Makasih juga udah dibantu banget dari mulai loading dan segala macam. Terus kalau barang-barang yang kita bawa kita prioritasin tuh pertama beras, jelas beras kebutuhan pokok banget. Terus bahan-bahan makanan ya kita makanan yang siap makan dan bergizi gitu. Mau dipanasin atau nggak panasin ini siap dimakan. Jadi banyak kita stok untuk korban-korban bencana karena teman-teman harus paham juga belum banyak yang punya dapur umum, belum banyak yang punya dapur bersama gitu ya. Dan kalau cuma dikasih-kasih Indomie aja satu, dikasih-kasih mie instan aja satu, ngolahnya juga mereka sulit karena air juga susah. Jadi ya udah kita drop, mereka bisa tinggal langsung makan gitu dan dijamin kebersihan dan higienisnya. Terus juga ada popok bayi, terus di dalam juga ada pembalut, ada kebutuhan pasi, ada botol bayi ya, selimut, ya bahan-bahan kebutuhan sehari-hari lah, sama bahan-bahan kebersihan kayak sabun mandi segala macam. Di berbagai daerah juga kita udah mulai penyaluran air bersih. Udah banyak mitra kita yang menyalurkan air bersih, jadi nanti kita pantau langsung. Jadi kita turun, agendanya kita turun di Kuala Namu. Pertama kita beresin daerah Sumatera Utara sebanyak mungkin yang bisa kita akses. Kita bakal ke Langkat, Langsa, Sibolga, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Utara, dan beberapa daerah dari Serdang juga. Terus hari selanjutnya kita ke Aceh, yang Aceh masih jadi daerah paling terdampak juga. Terus kalau misalnya waktunya memungkinkan kita juga ke Sumbar gitu. Karena kalau Aceh sendiri itu banyak akses yang putus teman-teman, ini yang lagi kita upayakan. Dan kita lakuin di sini dan kita dalam perjalanan menuju Kuala Namu mungkin sekitar 1-2 jam lagi kita akan sampai di lokasi. Dulu Ferry itu pernah cerita ke gua, dia tuh bisa denger ini pesawat apa dari suara mesinnya. Wow. Bener. Ayam. Tapi kayaknya Fokker dia nggak tahu sih. Kalau Boeing dia tahu, Boeing, Airbus dia tahu. Tapi dia takut. Takut ya kalau penerbang? Ntar lihat aja ekspresi yang pas naik. Ya udah coba kita cek ya. Iya. Kita coba. Serius Enggak, ya? enggak. Setelah Jepang udah mulai meredah, cuman dia masih dapat gambar depan pesawat. First experience ya kita ngelihat langsung. Jadi sejak banjir Pulau Sumatera ini udah berapa kali bolak-balik Pak? Kita udah 4 kali mas. Udah 4 kali ya? 4 kali bolak-balik. Pondok Cabe, Sibolga, Silangit, Medan, bolak-balik udah 4 kali. 4 kali. Ini yang keempatnya ini. Dan setelah yang ini ngambil K9 katanya. Ya, habis ini kita landing Medan, kita lanjut ke Banda Aceh. Kalau boleh tahu Pak, kondisi waktu itu ya, waktu hujan lagi deras-derasnya itu emang kumpulan awan itu sebanyak gimana? Ya, kumpulan awan berpusat pada Medan, Sumbar, sama Aceh sekitarnya. Dia namanya cyclone. Iya. Cyclone ini kan musiman nih mas. Nah kalau kita pakai pesawat lewat ada cyclone itu berarti dihindari itu? Nggak prohibited mas. Oh. Dia prohibited, biasanya dia ATC atau nggak controller dia ngeluarin notice. No time, namanya no time. Notification to pilot. Jadi dia di situ biasanya di prohibited area, dia nggak boleh lewat mas. Oh. Semua pesawat, jenis pesawat dilarang lewat situ. Ya biasanya keluar itu tiap 6 jam sekali. Cuaca itu. Berarti kalau kayak gitu udah nggak bisa autopilot tuh, atau harus dipindahin dulu? Nggak bisa lewat. Oh. Pesawat apa aja nggak bisa lewat. Dan biasanya kalau sekitar kayak cyclone kayak gitu, biasanya bandara close. Oh. Kemarin itu bandara close di Medan itu close, Medan, Sumbar,
Aceh itu close 2 hari ya berapa itu. Ada nggak pesawat yang bisa nembus tuh, Pak? Biasanya pesawat Hercules. experimental kayak di luar negeri itu ada. Dia emang khusus nyari weather, dia masuk cyclone. Dia Oh. biasanya ada modified cuaca, ada Oh, pesawat itu yang punya kalibrasi itu. Dia bisa nembus itu. Oh. Emang tujuannya emang untuk nyari data. Nah itu ada pesawat-pesawat tertentu. So. Tapi saya dengar sekarang tuh siklonnya udah pecah ya? Udah dari 2 hari yang lalu mas. Oke, dua-duanya tuh pecah. Ya, cyclone cuma 2 hari kemarin. Hari Oh. pusatnya tuh hari Jumat sama hari Kamis sama Jumat. Biasanya dari pusatnya cyclone itu dari Filipina. Oh iya, dia jalan yang jalan gitu. muter lagi ya hilang. Ya, kita udah kayaknya udah di atas ini ya, daerah Kuala Namu. Kita lagi mendarat. Udah kelihatan daratan. Ada videonya lagi, ada bukti video. Ini mau dibawa ke lama lagi masak. Mau dibawa berobat sekarang, Pak. Di sini kita di daerah Langkat ya. Daerah Langkat masih banjir parah banget dan pengungsi harus membuat camp, ada tempat pengungsian yang minim sarana prasarana di atas rel kereta api karena ini daerah paling tinggi dan banyak masalah di sini. Jadi apa yang kita dapat, Pak Bupati, Pak Gubernur belum ada di sini. Nah, jadi mohon atensinya juga, semoga diperhatikan gitu karena memang sepanjang rel tidak berfungsi dengan baik. Nah, di hari ini malam ini kita coba usahakan semaksimal mungkin supaya yang bolong-bolong ini bisa kita tutup semua. At least kalau hujan orang bisa berteduh dan nggak perlu lagi dalam satu camp sekecil ini harus 30 orang padat-padatan. Jadi kalau bisa kita bikin lepas ke situ, kita bikin lepas itu. Jadi prioritas di sini autan ya tadi Bu. Iya. Selimut udah kita bawa, alat kebersihan udah kita bawa. Banyak juga ibu-ibu menyusui, banyak juga bayi, obat-obatan dan tentu makanan karena di sini harus hemat-hemat makan tadi ya. 2 kali sehari. Kita kondisi dapur umumnya juga penuh keterbatasan. Ya nggak mungkin makan mie instan terus. Ya, Malam juga gelap kan, jadi butuh lampu semua ya. Malam gelap total. Gelap total. Pokoknya kami makan mulai jam 6 udah teng-teng udah terus masuk. Udah gitu lah. Lampu senter Mancis itu aja lah. Korek mancis itu lah. Gelap kali bang. Jadi ya di sini tuh yang mau gue sampaikan kepada pemangku kepentingan atau pejabat publik atau pihak terkait, mungkin yang perlu diselesaikan fungsi pemerintah yang bisa dijalankan di sini adalah benerin bendungan secepatnya ya. Karena kalau bendungan ini belum diberesin, ya genangan ini bakal terus jadi masalah kan, bakal lama banget keringnya. Apalagi kalau udah ada hujan tambahan akan lebih sulit lagi. Jadi bendungan sungai Ada 3 titik. 3 titik itu jebol semua. Ya, jebol. Iya. 3 titik. Dan mungkin kita butuh, kita bisa nggak Mas kita cari alat berat gitu loh kalau emang belum bisa gerak untuk buat bendungan. Nguras air ya. Iya, kalau nggak ya bendungan itu dikerjain itu memungkinkan nggak dalam berapa hari atau minggu ke depan? Atau itu PUPR. Kita coba cari alat beratnya ya. Kita coba Bu ya. Ya kita cobalah sampai ya. Jadi Tanjung Pura lah. Enggak, kalau alat berat itu koordinasi sama Kades. Dengan apa kan? Karena kan Kades mana tahu udah cari juga. Iya. Siapa tahu dia udah cari. Kita coba gerak lah ya, sebisa mungkin lah ya. Karena Kades kan nggak di tempat terus nih, keliling terus nih. Hebat Pak Kades ya. Sekarang kemari karena banyak warganya yang diungsinya ke Pondok Munada. Lain dari ini lagi. Banyak warganya Kampung berpencar. lain. Maksudnya Dia udah ditempatkan ke kampung lain. Sebagian dari kami nih Ada juga dipindahkan ke ditempatkan. tempat ke kampung lain gitu. Kadesnya kadang ke sana, kadang kemari. Gitu. Kadesnya
Camat pun enggak. Ini sampai Camat pun enggak ada kemarin. Sepanjang rel. Panjang rel Karena juga kondisi rumah dia banjir juga. Cuman enggak separah lah kayak kami yang sini juga yang ke dalam. tidurnya gimana Bu? Nah, itulah kepalanya di sini. Sama yang mana? Makasih Rehan. Pertanyaannya siapa yang lebih tua? Bapak ini sebelah sini. Bapak ini. Kalau oma ini. Ini semua bisa terwujud karena teman-teman ini dan seluruh masyarakat Indonesia, Pak. Itu luar biasa sekali. Mereka manusia hebat. Jadi sekarang mari kita coba untuk hidupin lampunya ya. 1, 2, 3. 2, 3. Yes, mantap. Luar biasa. Jadi bisa digantung ya Pak di tenda-tenda yang baru nanti di masing-masing.